Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mikroekonomi. Hari ini kita bahas pasar persaingan sempurna, masih bersama saya Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Hal-hal yang akan dipelajari yaitu meliputi ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, permintaan perusahaan dan pasar di persaingan sempurna, kemudian penawarannya juga, penentuan keuntungan maksimum jangka pendek, baik pendekatan total maupun marginal. Kemudian kita jelaskan ada 4 posisi perusahaan dalam jangka pendek, di mana bisa saja posisinya dapat profit luar biasa, ada laba normal, rugi minimum, dan keempat bisa saja gulung tikar atau bangkrut. Kemudian kalau ada kesempatan kita contoh perhitungan, kalau tidak nanti kita di praktikum saja. Kemudian ada operasi perusahaan dan keseimbangan jangka panjang, serta yang terakhir nanti kita bahas kekuatan atau kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Oke, apa itu pasar? Gitu. Nah, pasar dalam arti sempit itu kita lebih kepada tempat, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membeli dan menjual sumber daya, barang dan jasa sehingga diperoleh kesepakatan harga gitu, serta kuantitas. Nah, pada masa lebih luas atau zaman sekarang bahwa pasar itu lebih pada kegiatan gitu. Kegiatan yang pada dasar merupakan hasil dinamika hubungan antara permintaan dan penawaran. Jadi tidak terbatasi oleh tempat gitu. Tapi kapan saja, di mana saja sekarang bisa terjadi yang namanya pasar. Yang penting ada hasil interaksi gitu. Nah, wujudnya makanya interaksi hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli gitu, sehingga kemudian bisa disepakati atau terbentuknya harga, ya itulah disebut dengan harga pasar gitu. Jadi apalagi zaman sekarang yang abad 21 dengan teknologi komunikasi yang luar biasa, internet, maka kita bisa melakukan kegiatan pasar dimanapun secara real time kan gitu bahkan gitu ya. Nah, apa itu pasar berikutnya? Oke. Nah, dengan mengetahui jumlah dari pembeli dan penjual serta barang dan jasa yang diperjualbelikan, maka kita akan mengetahui tingkat kompetisinya, persaingannya, gitu. Nah, dengan tingkat persaingan ini kemudian bisa membentuk struktur pasar. Struktur pasar. Nah, struktur pasar kita bagi ada dua secara umum, ada pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Nah, struktur pasar mengacu pada cara perusahaan di pasar tentukan hubungan satu dengan yang lain gitu. Nah, dengan memahami perbedaan struktur pasar, maka membantu kita melihat bagaimana kekuatan pasar membatasi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang dapat mereka tetapkan. Nah, di sini ada yang kalau ke atas itu berarti sangat kompetisi, yang ke bawah persaingannya yang rendah, semakin rendah. Jadi dari monopoli ke oligopoli kan lebih tinggi persaingannya, ke monopoli lebih tinggi, dan ke persaingan sempurna lebih tinggi lagi kompetisinya. Sebaliknya kalau dari atas ke bawah ini semakin lama semakin menurun, bahkan di monopoli tidak ada persaingan kan gitu. Oke. Nah, pasar juga bisa dibedakan dari pasar konkret dan pasar abstrak gitu kan. Apa itu pasar konkret? Konkret pasar di mana atau tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk memperjualbelikan barang-barangnya. Contohnya pasar Tanah Abang, pasar Baru Bandung. Nah, itu pasar konkret. Nah, kalau pasar abstrak adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk memperjualbelikan barang-barangnya, akan tetapi barang-barang yang diperjualbelikan tidak terdapat di tempat tersebut. Nah, di sana biasanya hanya terdapat contoh-contohnya saja.
Contoh pasar abstrak adalah pasar uang, bursa perusahaan asing, pasar modal, bursa tenaga kerja, bursa komoditi yang lainnya. Nah, kemudian ada 5 fungsi utama pasar. Yang pertama adalah menetapkan nilai. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan what, barang apa dan seberapa besar, seberapa banyak produk itu dibuat, maka pasar bisa menentukan nilainya. Yang kedua, pasar mengorganisasi produksi. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan how, bagaimana memproduksinya. Nah, pasar mampu mengorganisasi produksi sedemikian rupa sehingga bisa berjalan secara efisien. Fungsi yang ketiga adalah mendistribusikan produk. Ini sekaligus menjawab pertanyaan for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kemudian yang keempat, pasar mampu menyelenggarakan penjatahan, rasioning, gitu. Siapa yang punya sumber daya yang banyak, tentu dia punya kesempatan untuk memperoleh barang dan jasa yang banyak, dan begitu sebaliknya. Dan yang kelima, pasar bisa menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Ya, kita bahas yang pertama pada kesempatan ini adalah fokus ke pasar persaingan sempurna. Tadi sudah dijelaskan apa itu pasar dan kenapa terjadinya persaingan. Nah, kemudian kita gabungkan dengan apa itu pasar persaingan sempurna. Kenapa disebut sempurna? Perfect gitu ya. Perfect competition market. Pasar kompetitif adalah suatu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk identik atau homogen, sehingga dari masing-masing dari mereka akan menjadi penerima harga saja atau price takers. Jadi itulah yang disebut dengan pasar kompetitif. Hanya menerima harga saja dengan produk yang homogen. Lebih lanjut, suatu pasar dikatakan persaingan sempurna, perfect competition, jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Nah, dengan ciri ini menyebabkan perilaku penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar karena sama-sama kuat. Nah, harga pasar ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pasar, yaitu interaksi dari mereka antara penjual dan pembeli. Nah, itu ciri yang pertama, yaitu terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, cirinya adalah adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan, free entry and free exit. Artinya, tidak ada hambatan yang menghalangi suatu perusahaan untuk memulai usaha baru jika dikira memang menguntungkan, dan boleh menutup usahanya atau keluar dari pasar jika dikira memang merugikan. Nah, itulah ciri pasar sempurna yang kedua, bebas masuk keluar pasar. Yang ketiga, barang yang diperjualkan bersifat homogen atau identik. Artinya, barang yang dihasilkan merupakan pengganti sempurna terhadap barang yang dihasilkan oleh produsen lain dalam semua segi, baik kualitas, harga, bentuk, identiklah, warna, dan seterusnya. Nah, homogenitas barang yang dihasilkan ini ditentukan oleh konsumen, bukan dilihat dari spesifikasi teknisnya saja. Jadi, utamanya homogen itu oleh konsumen, selain tentu dari spesifikasi teknis, hanya besarnya oleh konsumen. Tentu tidak ada yang sangat persis banget di dunia ini ya, tapi identik mungkin lebih condongnya. Tapi istilahnya adalah homogen. Ya, namanya sempurna harusnya homogen. Tapi kesempurnaan itu susah.
Nah, yang keempat adalah penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Artinya, berarti antara konsumen dan produsen tahu sama tahu, gitu. Tahu sama tahu. Jadi penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar, yaitu mengetahui tentang tingkat harga yang berlaku di pasar dan perubahan-perubahannya. Nah, adanya informasi yang lengkap tentang pasar, perfect information ini mengakibatkan bisa saja berarti tidak ada penjual yang menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Yang kedua, tidak ada pembeli yang membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Yang ketiga, tidak ada sumber daya yang digunakan untuk berproduksi yang kurang menguntungkan daripada yang lain. Karena informasinya sempurna. Dan yang kelima cirinya adalah mobilitas sumber ekonomi cukup sempurna. Jadi mobilitas mobile, pergerakan. Sumber daya ekonomi cukup sempurna agar tidak terjadi kelangkaan, maka suplai barang harus relatif sempurna. Artinya bahwa faktor produksi dapat dipindahkan dari satu ke lain tempat tanpa adanya hambatan, sehingga dalam hal ini diasumsikan sistem transportasinya relatif sempurna, suplai barang relatif sempurna, produksi relatif sempurna, tidak ada gagal panen dan seterusnya. Sebab kalau saja tidak ada mobilitas yang sempurna, maka bisa saja ada monopoli. Ya bukan lagi sempurna nanti. Makanya usahakan pergerakan sumber daya itu sempurna. Misalkan antara di Pulau Jawa dengan di Pulau luar Jawa, kenapa berbeda harga? Jangan-jangan karena mobilitas antara di Jawa itu lebih cepat, sedangkan di luar Jawa pergerakannya lebih lambat. Akibatnya harganya bisa saja berbeda. Nah, contoh pasar sempurna atau yang mendekati sempurna adalah pasar saham dan pasar hasil pertanian. Ini contohnya adalah, ini jelaskan seperti ini. Nah, ini contoh yang pertama ada pasar saham. Nah, ini adalah gambar dari Bursa Efek Indonesia. Saya tampilkan Bursa Efek Indonesia. Gitu. Kalau ini IDX itunya, bahasa Inggris. Oke. Nah, bagaimana bekerjanya pasar persaingan sempurna di pasar saham? Jutaan saham diperdagangkan setiap hari. Ini bukan hanya pasar Indonesia sebenarnya, pasar-pasar di dunia juga. Contoh ini hanya gambarnya saja, contoh Indonesia, tapi juga di Amerika, di Wall Street, di Tokyo, dan di negara-negara lain. Jadi jutaan saham diperdagangkan setiap hari di berbagai bursa saham, dan umumnya pembeli dan penjual memiliki akses informasi secara real time. Gitu. Pergerakannya setiap detik ketahuan tentang harga. Karena sebagian besar pedagang hanya mewakili sebagian kecil pasar, mereka memiliki sedikit kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, itu contoh pasar sempurna. Nah, cuman kenyataannya ini, kolom yang ketiga saya sedikit koreksi. Bagaimana kenyataannya? Cek kenyataan. Ternyata karena volume saham yang mereka kendalikan, investor institusional besar seperti Pacific Investment Management Company PIMCO, yang mengelola dana miliaran dolar, akibatnya mereka cukup besar nih mempengaruhi harga pasar. Gitu. Jadi memang yang sempurna itu agak susah, cuman ini contoh yang hampir lah gitu mendekati sempurna. Contoh yang kedua adalah pasar petani atau pasar tani atau pasar hasil pertanian. Gitu. Nah, ini contohkan gambar hasil pertanian. Bagaimana kerjanya adalah di pasar petani penjual dapat mendirikan dengan sedikit atau tanpa biaya. Banyak pembeli juga hadir. Berkumpulnya banyak pembeli dan penjual produk serupa menyebabkan harga pasar untuk produk serupa menyatu, yaitu menuju harga yang tunggal, harga yang sama. Nah, cuman dalam kenyataannya bisa saja bahwa banyak pasar hasil bumi tidak memiliki cukup penjual untuk mencapai hasil persaingan sempurna. Tanpa lebih banyak vendor, perusahaan, penjual individu seringkali dapat menetapkan harga mereka yang lebih tinggi. Gitu ya.
Itu yang relatif mendekati sempurna. Yang ketiga adalah perdagangan mata uang, the currency trading. Ratusan ribu pedagang di seluruh dunia terlibat dalam jual beli mata uang pada hari tertentu. Karena mereka pedagang memiliki informasi real time yang sangat baik. Perdagangan mata uang di berbagai dunia menyatu menuju harga yang sama. Nah, cek kenyataan, pasar mata uang tunduk pada intervensi dari pihak pemerintah terkadang yang mungkin ingin secara strategis mengubah harga mata uang mereka yang berlaku. Nyatanya bisa saja seperti itu ya. Oke, itulah beberapa contoh pasar yang mendekati sempurna. Berikutnya kita bahas permintaan di perusahaan dan di pasar persaingan sempurna. Jadi kita berbicara tentang demand di pasar dan di firm, di perusahaan. Dua hal yang harus kita perhatikan di dalam menganalisis suatu usaha perusahaan di pasar persaingan sempurna dan pasar yang lainnya adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, ini berkaitan dengan biaya produksi yang dikeluarkan dan penjualan dari perusahaan tersebut. Nah, sifat biaya. Nah, ini sifat biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan adalah bersamaan. Artinya sama antara satu struktur pasar satu dengan struktur yang lainnya. Jadi di pasar sempurna, pasar monopoli, oligopoli, kalau berbicara tentang biaya, maka sifatnya adalah sama. Dengan demikian, apakah perusahaan sempurna, monopoli, atau oligopoli, serta monopolistik, maka ciri-ciri fungsi produksi dan biaya produksinya sama. Seperti dijelaskan di bab sebelumnya. Apa yang berbeda adalah sifat hasil, sifat dari hasil penjualan yang berbeda antara sempurna dengan yang tidak sempurna. Nah, perbedaan ini disebabkan dari tinjauan atau sudut seorang produsen. Bentuk permintaan yang dihadapi produsen di pasar sempurna berbeda sifatnya dengan yang di luar sempurna itu. Dalam analisis persaingan sempurna, kita mengasumsikan bahwa perusahaan bertujuan memaksimumkan laba, yaitu TR dikurangi TC, gitu kan. Total revenue dikurangi total cost. Mengapa perusahaan ingin memaksimumkan labanya? Laba bagi perusahaan mirip dengan pendapatan bersih atau take home pay. Nah, laba menunjukkan jumlah dana yang dapat diinvestasikan kembali dalam bentuk pabrik dan peralatan baru, digunakan untuk membeli perusahaan lain atau digunakan untuk investasi keuangan oleh perusahaan. Nah, semua aktivitas tadi meningkatkan firm value, nilai perusahaan, kepada para pemiliknya. Jadi tentu mereka ingin memaksimumkan labanya. Nah, kita tahu tadi bahwa ciri umum dari pasar persaingan sempurna adalah penerima harga, price takers. Penerima harga adalah perusahaan yang begitu kecil dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan sehingga ia tidak bisa mempengaruhi harga pasar dan hanya menerima harga yang ada di pasar tersebut. Ini berarti bahwa harga jual per unit yang diterima produsen akan tetap berapapun jumlah output yang dijualnya. Jadi harganya akan tetap sama berapapun jumlah barang yang dijual. Nah, apabila total revenue merupakan perkalian P dengan Q, sedangkan harga sendiri bersifat tetap dalam persaingan sempurna, maka TR akan berbentuk garis lurus yang terus meningkat tanpa adanya posisi maksimum. Oke, jadi TR sama dengan P kali Q dengan P-nya yang tetap, P bar misalkan. Jadi dia akan terus naik, teman-teman, TR itu. Ini Q, ini P. Jadi akan terus naik. Karena asumsinya P-nya tetap. Nah, dari rumus TR dan
sama dengan P dan Q, kita bisa menemukan AR atau rata-rata pendapatan, average revenue, yaitu TR dibagi Q. Hasilnya adalah P. Ya kan? AR kan sama dengan TR per Q. TR sendiri tadi P dikali Q per Q. Maka sama dengan ini hilang, sisalah P. Jadi AR akan sama dengan P. Hal yang sama untuk MR juga diperoleh P gitu. Jadi MR akan sama dengan P. Dan kita tahu kan MR adalah tadi delta TR delta Q. Kan kalau TR-nya adalah P dikali Q, maka tuan pertama untuk ini kan dari sini 1, maka ini adalah P dikali Q pangkat 1 min 1. Maka sama dengan P dikali Q pangkat 0. Maka P dikali 1, sehingga hasilnya P. Maka dalam pasar persaingan sempurna bisa diketahui bahwa MR sama dengan AR sama dengan D dan sama dengan P. Inilah yang berlaku di pasar sempurna. Jadi boleh kalau saya ulangi bahwa di pasar persaingan sempurna berlaku bahwa kurva permintaan D itu akan sama dengan P, juga akan sama dengan AR, juga akan sama dengan MR. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa ada contoh bahwa kurva permintaan ini itu akan berbentuk horizontal seperti ini. Horizontal. Kenapa? Karena harganya tetap berapapun jumlah barang yang diminta. Misalkan mau di Q1, di Q2, misalkan di sini, dan seterusnya harganya adalah tetap. Maka dia berbentuk dari mana? Dia mengikuti harga pasar. Jadi kalau harga pasarnya di P0, maka otomatis perusahaan akan mengikutinya. Jadi ini adalah kurva perusahaan dan ini adalah kurva industri atau juga boleh kurva keseimbangan di pasar. Ini yang disebut dengan price taker. Price takers, penerima harga. Jadi apapun yang terjadi di pasar, maka perusahaan akan mengikutinya. Harganya ikut. Harga naik, ikut naik. Harga turun, ikut turun. Oke. Sementara kita lanjutkan dulu. Penawaran pasar sekarang. Berarti berbicara tentang supply. Baik di perusahaan maupun di industri atau pasar. Nah, kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan keterkaitan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dapat diperoleh dari kurva biaya marginal atau marginal cost atau MC. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, kurva di pasar persaingan sempurna itu adalah kurva MC yang berslope positif. Nah, ini. Jadi kurva S adalah kurva MC yang berslope positif, yaitu sejak MC memotong AVC minimum. Nah, lihat, ini ada AVC. Lihat teman-teman, lihat AVC ini. Di atasnya ada AC. Nah, ini ada MC. Nah, ketika MC memotong AVC minimum di sini, maka saat inilah kurva penawaran mulai. Jadi penawaran ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, inilah MC. Nah, MC akan sama dengan penawaran. Jadi, itulah kurva penawaran perusahaan di pasar persaingan sempurna itu sama dengan MC. Tapi yang berslope positif, yaitu sejak MC memotong kurva AVC minimum. Jadi kurva S survei sama dengan MC. Mulai dari AVC minimum dipotong oleh MC. Oke. Kurva penawaran ini tidak mungkin dimulai dari titik di bawah AVC minimum.
Tidak mungkin, sebab MC di bawah AVCMU bukan merupakan pilihan produsen untuk berproduksi, karena produsen akan mengalami kerugian sebanyak biaya variabel dan biaya tetapnya. Jadi, di bawah ini tentu dia akan bangkrut. Tidak mungkin kita menawarkan saat bangkrut. Oke, itu bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya, kurva MC perusahaan ini mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yang menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksinya atau barang yang ditawarkannya. Barang yang ditawarkan kan, penawaran itu kan hubungan antara P dengan Q, harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kita tahu bahwa pada pasar sempurna berlaku MR sama dengan AR sama dengan P. Dengan demikian, perubahan dari P akan menggambarkan perubahan dari MR. Sehingga kurva MC akan menggambarkan perubahan jumlah output yang dijual oleh produsen pada berbagai perubahan tingkat harga. Jadi, wajar kalau kemudian kurva MC adalah kurva penawaran gitu, karena menggambarkan perubahan jumlah output yang dijual oleh produsen pada berbagai perubahan harga. Coba kita lihat, misalkan jika terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2, lihat dari P1 ke P2 dan seterusnya sampai ke PN misalkan, maka jumlah output yang dijual oleh produsen juga akan meningkat dari Q1 ke Q2. Kemudian juga bisa sampai ke Qn. Nah, titik temu antara perubahan harga dengan jumlah output terjadi sepanjang kurva MC. Jadi ketika di sini, ketika P1 ketemu dengan Q1. Ketika di sini ketemu ketika P2 ketemu dengan Q2. Di sini juga ketemu PN dengan Qn. Maka sepanjang hubungan antara P dan Q inilah terjadilah disebut gitu kan kurva penawaran yang saat bersamaan sama dengan MC. Gitu. Sedangkan kurva yang horizontal kalau kita tahu bahwa P itu akan sama dengan MR, AR, P dan merupakan kurva permintaan sendiri. Ini berarti D1, ini D2, ini Dn. Oke. Nah, kurva MC merupakan kurva penawaran suatu perusahaan karena kurva biaya marginal dari suatu perusahaan menentukan jumlah barang yang rela dijualnya pada tingkat harga berapapun. Nah, itu kesimpulannya. Berikutnya adalah kurva penawaran pasar. Nah, kurva penawaran pasar merupakan penjumlahan dari kurva penawaran perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri. Jadi ini kurva perusahaan A, misalkan adalah perusahaan B, dan seterusnya. Kalau ini kebetulan hanya 2 saja, ketika dijumlahkan, ditambahkan perusahaan, maka melahirkan kurva penawaran industri atau perusahaan. Nah, berikutnya kita bahas penentuan keuntungan maksimum dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek berlaku minimal 2 hal. Yang pertama, setiap produsen dianggap tidak bisa menambah kapasitas produksinya. Yang kedua, dalam jangka pendek berlaku bahwa tidak mungkin produsen baru untuk membangun pabrik-pabrik baru atau memasuki pasar. Nah, dalam kesempatan ini ada 2 pendekatan penentuan maksimum, yaitu ada pendekatan total dan pendekatan marginal. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu pendekatan total. Kita tahu bahwa rumus dari keuntungan adalah V atau profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Jadi V sama dengan TR min TC. Kita tahu bahwa TR adalah sama dengan P dikali Q. Sedangkan total cost adalah
V kali Q. Variable cost. Ya, ada. Sehingga pendekatan total mengatakan bahwa jika TR lebih besar daripada TC, maka dia posisinya laba. Ketika TR sama dengan TC, maka itu break even point atau labanya normal atau sama dengan 0 labanya. Gitu. Yang ketiga, TR kurang dari TC, berarti itu posisi rugi. Di total cost juga bisa saja ada fixed cost. Oke, ini ada contoh numeriknya, profit maksimum. Ketika memproduksinya 0, misalnya 0 galon, maka TR-nya juga 0, total cost-nya 3. Jadi belum apa-apa kan kita sudah memproduksi sesuatu, berarti ada fixed cost-nya. Jadi sudah keluar duluan 3. Maka profitnya adalah negatif 3. Jadi awal kita membelikan perusahaan tidak mungkin langsung dapat laba, tapi kita mengeluarkan dulu biaya. Minimal biaya fixed cost-nya berapa. Oke, kemudian ketika memproduksi 1, total revenue-nya misalkan diperoleh 6. Kemudian diperoleh total cost-nya 5, maka profit adalah TR min TC. TR-nya 6 dikurangi 5 adalah sama dengan 1. Ketika diproduksinya bertambah 2, maka total revenue-nya meningkat. TR-nya meningkat menjadi 12. Gitu. Berarti misalkan harganya adalah di 6 misalkan. Harganya, price-nya adalah sama dengan 6 misalkan. 6 kali 2, 12. Kemudian diketahui total cost-nya adalah 8. Maka 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Dan seterusnya teman-teman. Silakan. Nah, MR adalah delta TR delta Q. Berarti MR ini adalah dari sini. 6 dikurangi 0, 0 dibagi 1 adalah 6. Kemudian ini juga 12 dikurangi 6 dibagi 2 min 1. 1 berarti 6 dibagi 1 adalah 6. Dengan cara yang sama, MR-nya ternyata sama. Marginal cost adalah delta TC per delta Q. Ini 5 dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi 0. Berarti kan 5 kurangi 2, 2 dibagi 1 adalah 2. Hal yang sama, 8 dikurangi 5 adalah 3, dibagi 1 berarti 3. Dan seterusnya. Oke. Kemudian perubahannya adalah MR dikurangi MC. Berarti kan ini 6 dikurangi 2 adalah 4. 6 dikurangi 3 adalah 3. 6 dikurangi 4 adalah 2, dan seterusnya. 1, 0, kemudian negatif, negatif, negatif. Nah, ketika TR lebih besar daripada TC, itu terjadi ketika di sini kan, ini. Nah, ini adalah ketika TR-nya lebih besar daripada TC. Itu. Atau sekitar ini juga bisa. Dengan profitnya sama dengan 7. Oke. Nah, itulah pendekatan maksimum. TR-nya lebih besar daripada TC. Ini lebih besar. Sehingga labanya juga lebih tinggi dibanding yang lain. 77 lebih besar daripada yang ini. Atau yang ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau dibuat gambar seperti ini. Jadi TR itu mulai dari 0 terus ke atas, karena tadi TR adalah P dikali Q dengan P-nya bersifat konstan, dan T mulai dari di luar intercept ini, karena sini ada fixed cost. Nah,
titik potong antara TR dengan TC, berarti ini adalah daerah break even point. Sedangkan ini adalah daerah rugi. Sedangkan ini adalah daerah laba. Kenapa laba? Karena TR-nya lebih tinggi daripada TC. Ini adalah daerah break even point lagi, titik impas. Dan ini adalah daerah rugi kembali. Nah, jarak terjauh antara TR dengan TC ini, maka ini berarti daerah laba maksimum. Gitu. Ya kan? Jadi ini daerah laba. Dari mulai sini sampai sini laba nih. Oke, kita pakai warna yang lain. Ini adalah daerah laba. Tapi jarak yang terjauh antara TR dengan TC, nah ini adalah laba maksimum. Oke. Berikutnya yang kedua adalah pendekatan marginal. Kita tahu bahwa V sama dengan TR min TC. MR adalah delta TR delta Q. MC adalah delta TC delta Q. Maka profit maksimum terjadi ketika delta V per delta Q sama dengan delta TR delta Q min delta TC delta Q. Dan kita tahu bahwa ini adalah MR dan ini adalah MC. Sorry, ini MR, ini MC. Makanya MR min MC sama dengan 0. Atau MR sama dengan MC, itulah posisi laba maksimum. Nah, kalau contoh kembali ke sini, ini ada contoh perhitungan yang kedua. Prinsipnya sama, bahwa TR P kali Q, berarti ini P-nya adalah 10 misalkan. P-nya adalah harganya 10. Jadi ketika 0 maka 0, TC-nya misalkan 25. Ketika Q-nya 1, TR-nya adalah P kali Q 10. Berarti kan ini kan 10. P-nya sama dengan 10. 10 kali 1 adalah 10. TC-nya 34. Maka totalnya ini adalah min 24. Negatif. Total profitnya. Oh, ini min 25. Kemudian ketika outputnya naikkan kedua, maka TR-nya akan naik menjadi 20, sedangkan TC-nya hanya 41. Maka sekarang tinggal negatif 21. Oke. Terus diproduksi, maka profitnya juga semakin lama semakin dapat profitnya. Setelah negatif, dia akan naik positif 10, kemudian negatif lagi. Jadi pada saat Q8, maka TR-nya sudah bagus. Atau juga boleh di sini. Gitu. Jadi TR-nya 80, TC-nya 70, maka labanya adalah 10. Berarti ini pendekatan total revenue, total cost. Oke. Yang kedua adalah ketika pendekatan MR sama dengan MC. Sama, ketika MR-nya sama dengan MC, ini berlaku MR sama dengan MC di 8. Teman-teman, baik pendekatan MTR-TC maupun pendekatan MR, MC, itu pada Q8 itu profitnya yang paling tinggi, yaitu 10. Dan saat bersamaan, MR min MC-nya adalah sama dengan 0. Jadi memang yang paling maksimum adalah ketika Q-nya 8. Oke. Nah, kalau kita buat pendekatan marginal, kurvanya seperti ini. Bahwa MR ketemu MC. Ini MR kan? Nah, MR kan sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan D. Gitu. Nah, ketika MR ketemu dengan MC, itu kan di sini. Di A. Tarik garis ke bawah, teman-teman, menyentuh kurva ATC atau kita cukup menyebutnya AC saja, itu akan menghasilkan AC juga. Gitu. Kalau di sini P otomatis kan tadi berlaku MR sama dengan P. P-nya 10 tadi. Jadi munculnya AC 8,75 tadi Anda lihat di sini dengan Q-nya sama dengan 8, maka itulah posisi laba. Ini laba, daerah laba warna hijau ini.
kita kembali ke kurva ini, coba lihat teman-teman, ketika Q-nya 8, maka AC-nya 87,5. Lihat ini, 87,5. Kita kembali ke sini. Nah, lihat. Jadi 8,75 diperoleh ini, kalau di tabel perhitungannya ini, kalau di kurva, saat si kurva MCMR ini ketemu, kita tarik garis ke bawah, teman-teman, menyentuh di sini, makanya hati-hati ini, maka lahirlah AC. Jadi AC bukan lahir dari sini, hati-hati, bukan di sini, tapi dari tarik lurus ini, teman-teman. Hati-hati ini menggambar kurva ini ya. Jadi tarik dari titik A, yaitu ketika MR ketemu MC. Di sini kan ketemu MR sama dengan MC. Ini keseimbangannya. Tarik garis ke bawah menyentuh kurva AC, maka ini lahir AC di sini. Oke? Dan ini adalah Q yang memaksimumkan. Nah, ini keterangannya, silakan teman-teman bisa baca. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini menambah pengetahuan kita bahwa keseimbangan itu terjadi ketika MC ketemu dengan MR. Nah, inilah titik temunya di sini. Titik temunya di sini. Nah, di sini. Ini titik keseimbangannya. Ditarik garis ke bawah, menyentuh ini, maka ini lahirlah AC. Jadi ini AC. Ini adalah P. Tarik ke bawah, maka muncullah Q. Dan Q-nya Q bintang, karena Q yang memaksimumkan profit. Maksimumkan profit. Maksimumkan profit. Nah, inilah kotak dari, jadi TR itu adalah kotak dari O, D, A, Q bintang. Sedangkan TC adalah kotak dari O, C, B, Q bintang. Bisa dilihat teman-teman. Jadi kalau TR itu dari sini, dari mulai 0, 0, D, A, Q bintang. Sedangkan TC adalah 0, C, B, Q bintang. Maka TR min TC, kalau menggunakan TR min TC, maka itu laba. Laba itu adalah kotak dari C, D, A, B. Yang saat bersamaan berlaku MR-nya sama dengan MC. Nah, ini adalah wilayah yang tidak menguntungkan, belum menguntungkan. Gitu, karena Q1 ini lebih kecil daripada Q bintang. Sedangkan di sini juga loss profit karena Q2 lebih besar daripada Q bintang. Gitu. Jadi lihat, di Q1 MR lebih besar daripada MC. Di Q1 di sini. MR-nya lebih besar daripada MC. Jadi memungkinkan untuk terus berproduksi karena masih menguntungkan. Jadi bukan yang maksimumnya. Di Q2 di sini, di Q9 misalkan, MC-nya lebih besar daripada MR, tentu rugi. Dan di Q0 memang berlaku bahwa MR sama dengan MC. Lihat, MR sama dengan MC. Ini kan MC nih. MC, ya kan? Ini sama kan MC, ketemu dengan MR di sini juga. Tapi di sini bukan tempat profit maksimum sebab MC-nya saat turun. Sedangkan tadi bahwa MC itu harus menaik kalau sama dengan kurva penawaran. Gitu ya. Makanya disinilah tempatnya. Ketika MR sama dengan MC yang memaksimumkan. Tapi kalau di sini walaupun MC sama dengan MR, tetapi di sini si MC-nya saat menurun. Sedangkan kalau di sini si MC-nya saat menaik. Dan ini adalah daerah yang memaksimumkan.
Oke, saya pikir seperti itu. Dan kita tahu bahwa laba total itu, ini laba total itu sama dengan laba per unit dikali kuantitas. Laba per unit dikali kuantitas. Nah, laba per unit adalah P min AC. Makanya di sini teman-teman, P min AC berarti ini laba per unit. Jadi kalau ingin tahu berapa laba per unitnya, kurangi saja P min AC. Yang mana? Yang ini nih. Ininya P dikurangi AC. Maka ini adalah laba per unit. Dikali Q bintang. Dikali Q yang bintang ini. Maka pasti akan diperoleh laba totalnya. Atau seluas nilai segi 4 dari A, B, C, D. Dari sini A, B, C, D. Kalau saya dari C, D, A, B sama aja. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Silakan kalau yang belum diperhatikan kembali penjelasannya. Oke. Nah, dalam jangka pendek sebenarnya perusahaan bisa saja berada dalam 4 posisi. Yang pertama bisa saja dapat laba maksimum, laba luar biasa, laba normal, rugi minimum, atau gulung tikar. Kita jelaskan satu-satu. Ini adalah yang untung maksimum. Keuntungan maksimum. Perusahaan dapat untung luar biasa maksimum apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata minimum AC. Sehingga perusahaan masih mendapatkan keuntungan per unit, yaitu P min AC. Nah, untuk mendapatkan keuntungan total yang dilakukan dengan mengalihkan keuntungan per unit dengan total output yang dijual. Nah, rumus laba total adalah P min AC kali Q. Tadi sudah dijelaskan di tabel, gitu ya, grafik. Jadi P min AC adalah laba per unit ini kan. Ini laba per unitnya. Diperoleh dari rumus P min AC dikali Q, tentunya Q yang tadi yang Q totalnya, maka itu akan menjadi laba total. Nah, keuntungan maksimum secara kesimpulannya bahwa syaratnya adalah ini. Pertama, bahwa berlaku MR sama dengan MC. Yang kedua, P-nya harus lebih besar daripada AC. Dan yang ketiga, P-nya harus juga lebih besar daripada A, B, C. Jadi khasnya itu di sini. P lebih besar daripada AC. Nah, coba lihat secara kurva. Nah, secara kurva kita tahu bahwa ini kurva yang horizontal ini adalah kurva P, kurva harga, di mana P sama dengan AR, sama dengan R, dan merupakan juga kurva permintaannya. Kurva permintaannya ini. Dan saat bersamaan MC itu sama dengan S. Gitu ya. Oke. Nah, keseimbangan jadi equilibrium terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, ini MC, ini MR. Nah, kita tahu bahwa tadi MR itu sama dengan D. Dan MC adalah sama dengan S. Jadi sebenarnya keseimbangan juga terjadi ketika demand sama dengan supply. Atau karena D sama dengan MR, S sama dengan MC, jadi ketika MR sama dengan MC. Di titik ini, misalkan di sini di E, tarik garis ke bawah, menyentuh kurva AC, maka lahirlah AC di sini. Tarik garis ke bawah, maka menyentuh Q, berarti ini Q-nya, Q yang memaksimumkan. Dan di sini adalah P. Oke, jadi laba maksimumnya ya daerah ini yang tadi. Nah, ini adalah laba maksimum. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Oke, profit. Nah, yang kedua laba normal. Laba normal. Laba sama dengan 0, tapi nolnya di sini kan ada biaya implisit yang merupakan bisa saja keuntungan kita. Jadi P-nya secara itu 0, tapi kita punya implisit yang menguntungkan. Nah, hal ini terjadi ketika apabila total penerimaan persis sama dengan total biaya atau keuntungan sama dengan 0. Jadi di sini berlakunya TR
sama dengan TC. Maka hasilnya adalah V sama dengan 0. Nah, kondisi ini saat harga sama dengan AC minimum. Jadi syarat laba normal adalah yang pertama MR sama dengan MC, yang kedua P-nya sama dengan AC, yang ketiga P-nya masih lebih besar daripada PC. Jadi syarat yang khasnya di sini P sama dengan AC. Harga jual sama dengan biaya rata-rata, ya tentu labanya 0. Kita jual 5.000, biaya produksinya 5.000 rata-rata ya. 0. Kalau secara kurva lihat, yang pertama harus ketemu MR dengan MC. MR dengan MC di sini. Misalkan di titik E. Saat bersamaan karena menyentuh AC, maka muncullah AC. Ya, sama dengan P. Nah, Q-nya 0. Jadi kalau kita buat kotaknya bahwa TR, misalkan ini 0, TR adalah kotak dari 0, P0, E, Q0. Ini kotak ini. 0, P0, E0, Q0. TC adalah kotak dari 0, AC, E, Q0 juga. Maka TR dikurangi TC dengan posisi yang sama, maka hasilnya adalah 0. Itulah laba normal. Nah, pada posisi ini, kebijakan perusahaan adalah terus berproduksi. Terus berproduksi. Walaupun laba 0, terus berproduksi. Mudah-mudahan nanti labanya akan laba maksimum lagi. Oke. Yang ketiga adalah perusahaan mengalami kerugian, tapi ruginya masih rugi minimum. Ruginya minimum. Belum besar banget. Nah, hal ini terjadi apabila P berada di bawah AC tapi masih di atas AVC. Gitu. Si P-nya. Jadi perusahaan memperoleh hasil penjualan, tetapi kelebihan tersebut belum dapat menutup semua biayanya. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan meneruskan. Jadi tetap walaupun rugi minimum, kebijakan perusahaan adalah terus berproduksi. Karena jika tidak, maka kerugiannya akan besar. Sebesar biaya tetap. Sebesar fixed cost. Jadi kalau rugi minimum, disarankan terus berproduksi. Sebab kalau berhenti berproduksi, maka ruginya besar. Sebesar apa? Sebesar fixed cost. Makanya syaratnya yang pertama, kalau disebut rugi minimum adalah M dengan MC. Yang kedua, P-nya lebih kecil dari AC. Dan P-nya masih lebih besar daripada AVC. Syarat khasnya masih ini. P, tapi masih ininya lebih besar. Nah, perusahaan tidak dapat menutup biaya produksinya, semua biaya produksinya. Artinya perusahaan dapat membayar biaya variabel, tetapi tidak dapat membayar seluruh biaya tetapnya. Sehingga perusahaan masih dapat meneruskan usahanya, sebab jika tidak, maka akan rugi besar lagi, yaitu sebesar biaya tetap. Contoh, kita misalkan 1 tahun sudah nyewa kios, misalkan 1 tahun kios. Misalkan baru 6 bulan kita sudah merasa rugi terus. Nah, kalau berhenti, maka sewa kios yang masih 6 bulan itu akan hilang. Nah, oleh karena itu, lebih baik terus saja berusaha, terus saja jualan, memanfaatkan 6 bulan sisa sewa. Sebab kalau berhenti, maka tadi ruginya sebesar biaya fix itu. Sewa per tahun itu kan fixed cost. Gitu. Oke. Nah, secara kurva seperti ini. Ini ada dua kurva yang kita temukan, yaitu MC ketemu dengan MR. Nah, cuma si AC-nya, kurva AC, teman-teman lihat, AC di atas P, Cuman si AVC masih di bawah P, di bawah ini. Oke. MC ketemu MR di sini di titik B. Tarik garis ke atas menyentuh AC di titik A, maka lahirlah C. Iya. Kalau C lebih tinggi dibanding P, tentu ini posisi rugi. Ya kan? Harga jualnya di
di sini misalkan di 5.000, kalau biaya produksinya di 7.000, ya tentu rugi. Kita tarik garis ke bawah menyangka ini Q. Oke, kalau kita buat logika kotaknya bahwa TR itu adalah kotak dari 0 C H Q 0. Ini 0 C H Q 0. Sedangkan total cost-nya, total biayanya adalah kotak dari 0 P 0 B Q 0. Ini 0 P 0 B Q 0 dikurangi, maka ini laba. Laba adalah sebesar rugi. Ruginya sebesar apa? Yaitu sebesar kotak itu P0 C A B, atau boleh juga B A C P0. Ya, ini adalah daerah ruginya. Oke, bisa dipahami teman-teman gambarnya. Jadi kalau nanti ditanya gambar dan ketentuannya Anda bisa. Tapi tetap berproduksi. Ya, ketika rugi minimum. Nah, yang terakhir adalah perusahaannya gulung tikar atau bangkrut atau shutdown point. Hal ini terjadi ketika harga yang terbentuk sama dengan biaya variabelnya ini. Jadi syarat rugi ini P, ketika harga jual sama dengan AVC, maka ini berarti Anda bangkrut. Nah, pada posisi ini kerugian perusahaan sangat besar karena si penjual kurang dari biayanya. Pada harga yang terbentuk sebesar biaya variabel rata-rata V sama dengan AVC ini, maka keuntungan per unit adalah negatif. Sehingga setiap tingkat output yang dipilih oleh perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang negatif pula. Sebuah perusahaan tidak boleh rugi lebih besar dari biaya tetapnya. Ya, pada perusahaan posisi gulung tikar ini dalam jangka pendek tentu disarankan untuk menghentikan kegiatan produksinya. Pada keadaan ini perusahaan belum dikatakan membubarkan diri sebenarnya dan keluar dari industri sebab masih berada pada tahap belum menjual harta yang dimilikinya. Jadi hanya berada pada tahap menghentikan kegiatannya. Tapi kalau terus-terusan nggak kuat, maka tentu bisa saja itu tidak punya apa-apa lagi. Berarti sudah menjual perusahaan. Nah, bagaimana syaratnya? Jadi saya simpulkan, jadi syaratnya yang pertama tetap berlaku bahwa MR sama dengan MC dulu. Saya saja kurvanya itu kan MR sama dengan MC di sini. Oke. Kemudian yang kedua bahwa P itu lebih kecil daripada AC. Dan yang ketiga P-nya lebih kecil atau sama dengan AVC. Nah, jadi karena ini P-nya sama dengan AVC di sini di titik B, maka ini berarti bangkrut. Oke. Berikutnya. Nah, ini secara komparasi kita bandingkan, ini adalah laba maksimum, teman-teman, laba maksimum. Lihat MC ketemu MR di sini. AC-nya masih di sini, ini AC. Nah, ini adalah profit. Ini adalah daerah bangkrut gulung tikar. Kenapa? Karena AVC P-nya di sini itu lebih kecil daripada AVC. Atau AVC lebih besar daripada P, maka ini bangkrut. Kalau ini rugi minimum. Karena si P-nya di sini, P-nya masih lebih besar daripada AVC. Tapi kalau di sini P-nya lebih kecil daripada AVC. Ini contohnya, perhatikan saja, nanti silakan teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kurva penawaran dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek, kurva penawaran itu S sama dengan MC, di mana si MC-nya itu bertemu atau berpotongan dengan AVC. Jadi mulai dari sinilah sampai ke sana itu berarti kurva penawaran jangka pendek. Nah, karena di bawah ini adalah titik bangkrut karena P sudah
lebih kecil daripada A, B, C. Tidak mungkin kita menawarkan pada saat bangkrut. Oke, nah berikutnya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang teman-teman tetap sama bahwa S itu sama dengan MC, hanya MC-nya mulai ketika bertemu dengan AC. Nah ini tadi AC. Di sini ke sana berarti itu penawaran jangka panjang. Oke, kalau jangka pendek tadi hanya sampai mulai dari AVC ya, dari sini. Jadi dari ini jangka pendek dan jangka panjang itu mulai dari sini teman-teman ke sana. Gitu. Kalau dalam jangka panjang. Oke, gitu. Nah ini keterangannya. Jadi dalam jangka panjang perusahaan akan masuk jika P-nya lebih besar daripada AC. Oke, dalam jangka panjang. Kalau itu berarti rugi tidak boleh berproduksi dalam jangka panjang di bawah ini. Di bawah AC. Nah ini keluar disarankan. Jadi kalau P lebih kecil daripada AC dalam jangka panjang lebih baik keluar. Tapi dalam jangka pendek tentu tidak. Dalam jangka pendek mah harus P-nya lebih kecil daripada A, B, C baru keluar. Ini jangka pendek. Oke. Jadi kesimpulannya ini. Jadi inilah kurva penawaran jangka panjang mulai dari sini ke sana. Nah, gabungan dari penawaran individu, perusahaan individu 1, individu 2, individu 3, maka melahirkan kurva penawaran pasar. Nah, kalau dibuat ke sini, maka inilah kurva penawaran pasar. Nanti ketemu dengan permintaan pasar, maka akan terbentuklah nanti di sini surplus konsumen, ini daerah surplus produsen. Oke. Nah, dalam jangka panjang perusahaan beroperasi nanti dalam pasar sempurna adalah mencapai labanya hanya laba normal. Kenapa laba normal? Karena banyak perusahaan yang bisa masuk ke pasar gitu, untuk memperoleh laba maksimum tersebut gitu ya. Dan jangka panjang kan ada penyesuaian, input bisa berubah gitu. Dan jangka pendek kan tidak bisa. Yang terakhir, keburukan dari pasar persaingan sempurna. Kebaikannya adalah di pasar sempurna penggunaan sumber daya bisa secara efisien terpenuhi, artinya seluruh sumber daya yang tersedia sebenarnya bisa digunakan. Kemudian adanya kebebasan bertindak dan memilih bebas gitu ya. Nah, keburukannya tidak adanya inovasi atau tidak mendorong inovasi. Kenapa? Karena kemudahan orang untuk mencontoh penemuan yang sudah ada. Karena kan tadi informasinya sempurna, barangnya homogen, ya tentu inovasi akan akan sulit dilakukan atau malas dilakukan karena mudah dicontoh. Yang kedua adanya menimbulkan ongkos sosial seperti pengotoran lingkungan, pencemaran, polusi, gitu. Membatasi pilihan karena barangnya homogen. Ongkos produksi dalam pasar sempurna mungkin lebih tinggi karena akibat dari trial and error dan persaingan. Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Yang terakhir, apabila eksploitasi penggunaan input tidak dibatasi, bisa menimbulkan kerusakan sumber ekonomi. Terima kasih, kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.